Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengenalan traktor roda 2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai bentang alam yang luas, juga populasi penduduk yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, maka akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan pangan, sehingga otomatis memerlukan peningkatan produksi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh penduduk di Indonesia. Dalam mendukung hal itu, alat mekanisasi seperti traktor tangan dalam pengolahan tanah diharapkan dapat membantu percepatan tanam sebagai sumber tenaga. Ada beberapa poin mengenai peran dari mekanisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Kedua, meningkatkan citra dan taraf hidup petani. Ketiga, memperbaiki kualitas dan kuantitas serta kapasitas produksi pertanian. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kemajuan usaha tani dari tipe pertanian untuk kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian yang komersil. Dan yang kelima yaitu mempercepat transisi ekonomi Indonesia dari sifat agraris manual menjadi pertanian industrial. Menurut Harjo Sudiro tahun 1983, pemakaian traktor dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengolahan tanah. Bisa juga kapasitas kerjanya menjadi lebih tinggi dan pendapatan petani bertambah. Traktor tangan atau hand tractor atau bisa juga disebut dengan traktor roda 2 atau two-wheel drive merupakan mesin pertanian yang dapat digunakan untuk mengolah tanah dan pekerjaan pertanian lainnya. Mesin ini mempunyai efisiensi yang tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan. Dari traktor tangan ini diharapkan benar-benar seperti peranan mekanisasi yang dijelaskan sebelumnya. Traktor tangan ini mempunyai sebuah poros roda atau roda 2 yang berukuran panjang 1740 hingga 2250 mm, lebarnya 710 sampai 880 mm, dan dayanya berkisar 6 sampai 10 HP. Dari bentuk ataupun konstruksinya, traktor tangan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu traktor sempurna dan juga traktor sederhana. Traktor roda 2 merupakan mesin serbaguna karena dapat juga berfungsi sebagai tenaga penggerak untuk alat-alat lain seperti pompa air, alat pengolahan, gandengan atau trailer, dan lain-lain. Itu menurut Zulfayatun et al. Tahun 2017. Sebagai alat pengolahan tanah, traktor tangan ini memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan kondisi alam di Indonesia. Itu menurut Santosa et al. Tahun 2007. Traktor tangan ini umumnya digunakan pada pengolahan lahan sawah, tetapi bisa juga digunakan untuk pengolahan tanah yang kering. Maka dari fungsi-fungsi traktor tangan ini penting untuk mengetahui komponen dan juga implemen yang digunakan serta bagian-bagian fungsinya agar bisa menggunakan traktor tangan ini dengan baik dan benar. Dalam video ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai komponen dan juga implemen dari traktor tangan. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen yang ada pada traktor. Pertama yaitu ada tuas kemudi kiri yang berfungsi untuk membelokkan traktor ke sebelah kiri dengan cara menggenggam tuasnya seperti rem pada kendaraan bermotor ataupun sepeda. Kemudian ada tuas kupling utama berfungsi untuk memutuskan daya atau putaran engine ke roda sehingga traktor akan berhenti. Kemudian ada pengaturan kecepatan berguna untuk gas atau mengurangi ataupun menambah kecepatan. Kemudian ada tuas kemudi kanan yang berfungsi untuk membelokkan traktor ke sebelah kanan. Caranya itu sama dengan tuas kemudi kiri. Kemudian ada exhaust pipe atau knalpot, tempat pembuangan gas. Kemudian ada fuel tank yaitu tempat isi bahan bakar pada traktor.
Kemudian ada headlamp. Headlamp yaitu lampu depan. Jadi traktor dapat digunakan ketika malam hari karena terdapat lampunya. Kemudian ada penyangga yang dapat berfungsi untuk menyangga saat traktor itu sudah berhenti atau sudah sedang tidak digunakan. Kemudian ada puli mesin. Puli mesin adalah komponen penerus putaran dari engine menuju ke puli utama yang disalurkan melalui belt. Kemudian ada puli penegang yaitu untuk mengencangkan belt. Kemudian ada puli utama. Puli utama berfungsi untuk meneruskan putaran dari engine ke roda. Kemudian yang terakhir yaitu ada roda besi. Kemudian itu ada implemen traktor. Yang pertama yaitu ada bajak singkal. Bajak singkal termasuk jenis bajak yang paling tua di Indonesia. Jenis bajak singkal ini yang paling umum digunakan oleh para petani, yaitu dengan cara digandengkan ke traktor roda 2. Bagian terpenting dari bajak singkal adalah mata bajak yang berfungsi untuk mengolah tanah dengan cara memotong dan membalikan tanah. Kedua yaitu ada bajak piringan atau dislov. Kelemahan dari bajak singkal diperbaiki oleh bajak piringan. Bajak piringan cocok untuk bekerja pada tanah yang lengket, tidak mengikis dan kering, tanah berbau atau banyak sisa-sisa akar tanah gambut, serta untuk membajak tanah yang berat dan bajak singkal tidak dapat masuk. Kemudian ada bajak rotari. Bajak rotari pengolahan tanah dengan menggunakan bajak singkal dan piringan diperoleh bongkah-bongkah tanah yang masih cukup besar. Biasanya diperlukan tambahan pengerjaan untuk mendapatkan kondisi yang lebih halus lagi, yaitu menggunakan bajak rotari. Kemudian ada bajak pahat atau chisel plow. Bajak pahat untuk merobek dan menembus tanah guna keperluan perbaikan drainase. Bajak pahat adalah alat yang menyerupai pahat, berupa batang bar besi melengkung dengan ujung yang diasah tajam atau ujung skop sempit yang disebut mata pahat atau chisel point. Kemudian ada bajak tanah bawah atau subsoil plow. Bajak tanah bawah termasuk di dalam jenis bajak pahat, tapi dengan konstruksi yang lebih rigid. Fungsi dari bajak tanah bawah ini tidak banyak berbeda dengan bajak pahat, namun dipergunakan untuk robekan tanah dengan kedalaman mencapai 50 sampai 90 cm guna keperluan perbaikan drainase. Kemudian ada implemen pengolahan tanah kedua, yaitu ada garu atau harau. Garu biasanya untuk pengolahan tanah kedua setelah pengolahan tanah pertama. Garu juga dapat digunakan sebelum pembajakan, yakni untuk memotong rumput-rumput pada permukaan tanah dan menghancurkan permukaan tanah sehingga terjadi keratan tanah atau furrow slice. Garu juga dapat digunakan untuk penyiangan atau sebagai penutup biji-bijian yang ditanam secara sebar dengan tanah. Kemudian ada garu paku. Garu paku berupa gigi yang bentuknya seperti paku. Dalam satu rangka diikatkan beberapa baris gigi. Garu ini untuk menghaluskan dan meratakan tanah setelah pembajakan. Selain itu juga dapat digunakan untuk penyiangan pada tanaman yang baru tumbuh. Kemudian ada garu pegas. Garu pegas atau sangat cocok digunakan pada lahan yang mempunyai banyak batu akar atau akar-akar, sebab gigi-giginya yang dapat memegas atau identik apabila mengenai gangguan. Kegunaan garu ini sama dengan garu paku. Bahkan untuk penyiangan, garu ini lebih baik sebab dapat masuk ke dalam tanah lebih dalam. Kemudian ada garu rotari. Garu rotari ada dua macam, yaitu garu rotari cangkul dan garu rotari silang. Garu rotari cangkul merupakan susunan roda yang dikelilingi gigi-gigi berbentuk pisau yang dipasangkan pada as dengan jarak tertentu dan berputar vertikal. Putaran roda garu ini disebabkan karena tarikan traktor. Kemudian ada garu rotari silang, terdiri dari gigi-gigi yang tegak lurus terhadap permukaan tanah dan dipasang pada rotor. Rotor diputar horizontal yang gerakannya diambil dari putaran PTO. Dengan menggunakan garu ini, penghancuran tanah
terjadi sangat intensif. Sebelum menyalakan mesin traktor dan menggunakannya, yaitu pertama-tama kita harus memperhatikan isi dari tangki bahan bakar. Apakah dalamnya sudah keadaan terisi oleh bahan bakar atau kurang ataupun belum terisi. Kemudian periksa kadar air pada traktor, harus terisi agar mesin tidak terlalu panas. Kemudian setelah itu kita harus memeriksa tuas pengendali harus dalam keadaan berhenti, jangan sampai saat menyalakan traktor tuasnya dalam keadaan menyala kemudian langsung meluncur. Untuk menghidupkan traktor kita harus memutar engkol terlebih dahulu. Kemudian ada seorang di depan pengendali. Kemudian kita mengatur tuas pengendali untuk melaju ke depan. Kemudian di sini ada tuas pengendali kanan dan tuas pengendali kiri. Fungsinya yaitu pengendali kanan untuk belok ke kanan dan tuas pengendali kiri untuk membelokkan traktor ke arah kiri. Kemudian untuk memajukannya itu tarik tuas pengendali. Untuk membelokkan yaitu tarik kopling untuk belok. Kopling kanan berfungsi untuk belok kanan dan kopling kiri berfungsi untuk belok kiri. Hai. Oke, kali ini saya Rifki Ahmad Behki akan menjelaskan mengenai pemeliharaan dan perawatan traktor roda 2. Dalam traktor roda 2 ini tentunya kita harus menjaga dan merawatnya setulus hati supaya traktor tersebut memiliki umur yang panjang dalam pengoperasiannya dan sehat bugar. Nah, pemeliharaan atau maintenance ini meliputi pemeriksaan secara rutin komponen-komponen mesin. Kan itu banyak ya komponen dari traktor ini. Kita memeriksa apakah ada yang kerusakan atau enggak gitu. Kalau misalkan ada, kita ganti. Makanya harus disiapkan suku cadang. Nah, terus ada juga pengoperasian gitu. Kan kalau misalkan traktor didiamkan terus kan dingin. Nah, nanti ditakutkannya adanya oksidasi yang membuat traktor tersebut karat. Yang namanya besi kan, apabila karatan itu jelek gitu, akan merusak dari bagian tubuhnya sendiri gitu. Jadi kita harus rutin juga untuk memanaskan traktor tersebut. Nah, dan mencegah kegiatan-kegiatan yang merusak pada traktor. Nah, metode perawatan dilakukan yaitu ada dua, yaitu melakukan perawatan secara harian dan juga berkala. Nah, secara harian ini dapat dilakukan seperti memantau bahan bakar dan salurannya. Nah, biasanya traktor ini mati karena salurannya itu terisi oleh air atau ada udara. Makanya kita harus rutin gitu memantau si traktor tersebut. Apabila ingin dipakai kita pantau dulu gitu. Nah, air radiator kadangkala juga gitu traktor tersebut si air radiator itu gak ada, sehingga memudahkan mesin si traktor tersebut panas. Ketika digunakan traktornya bisa mati karena kepanasan, terlalu panas atau overhot. Nah, roda ban ini juga sangat penting karena kita menggunakannya ke jalan treknya yang berkerikil, ditakutkannya nanti bannya itu kempes atau bocor gitu. Maka harus diperhatikan air aki
atau baterai ini juga kan penting untuk menyalakan gitu, sangat penting sekali. Nah, dan juga membersihkan mangkuk bahan bakar. Nah, biasanya mangkuk bahan bakar pada traktor ini sering terisi oleh lumpur atau air yang menyebabkan macetnya traktor tersebut gitu. Nah, sedangkan perawatan berkala ini ditentukan oleh berapa lama pengoperasian traktor tersebut. Misalnya sehari ini 5 jam, maka 50 hari berikutnya kita harus memantau. Kriterianya gak berbeda yang tadi juga gitu, sama-sama aja. Jadi cuman waktunya saja yang bedanya. Terus ada 100 jam, 200 jam, 300 jam, jadi juga 3 tahun. Nah, perawatan ini sangatlah penting untuk dilakukan oleh petani supaya traktor tersebut memiliki umur pengoperasian yang sangat panjang dan juga menghasilkan produksi yang lebih banyak gitu. Jadikan teknologi ini, mekanisasi ini sebagai investasi kita dalam bertani untuk meningkatkan produksi. Semangat tani. Pola pengolahan tanah erat hubungannya dengan waktu yang hilang karena belokan selama pengolahan tanah. Jadi merupakan sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh para pengolah tanah, yaitu terkait dengan pola pengolahan tanah itu sendiri. Karena memang ini berkaitan dengan keefektifan atau keefisiensian kerja dari para pengolah tanah gitu kan. Nah, menurut Rizal di tahun 2006 bahwa pola pengolahan tanah yang banyak dikenal dan dilakukan oleh banyak petani adalah pola bolak-balik rata rapat, kemudian pola berkeliling, pola spiral, pola tepi, pola tengah, dan pola alfa. Pola spiral adalah yang paling banyak digunakan karena pembajakan dilakukan terus-menerus tanpa pengangkatan alat. Nah, maka beberapa hal ini perlu kemudian diperhatikan agar kerja daripada pengolahan tanah itu menjadi lebih efektif. Nah, pola tengah. Nah, pola tengah merupakan pembajakan yang dilakukan dari tengah membujur lahan. Kemudian pembajakan kedua dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Ujung lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual atau dicangkul. Makanya kan suka ada kemudian kombinasi atau kolaborasi antara pengolahan dengan traktor dan juga dengan petani-petani yang secara manual atau dengan cangkul. Selanjutnya ini adalah contoh pola keliling tepi. Nah, pengolahan tanah dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan. Pada akhir pengolahan, operator akan kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahan tidak terlalu luas. Juga kemudian diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua diagonal lahan. Lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada 2 atau 4 pembajakan terakhir. Sisa lahan yang tidak terbajak seperti biasa diolah oleh para petani secara manual dengan cangkul. Wih.